Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Gebogan Jamal, sebuah channel yang mencoba memotret dunia sosial dan politik dari sudut pandang kontemplatif. Dan sebelum melanjutkan, saya berharap Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like terlebih dahulu. Sebagai partai sempalan dari PKS, maka konstituen Partai Gelora dapat diidentifikasikan sebagai konstituen yang beririsan dengan konstituen PKS. Maka ketika strategi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah untuk membuat namanya dan nama partainya tetap ada dalam orbit pemberitaan dengan menyerang Anies Baswedan, dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengherankan, sebagai sesuatu yang aneh dan di luar kelaziman. Bagaimana mungkin sebuah partai yang kecenderungan konstituennya diperkirakan memilih Anies Baswedan, tapi seorang petingginya malah sering melontarkan kritik-kritik pedas pada Anies Baswedan? Jangankan bisa menarik suara konstituen PKS berpindah ke Partai Gelora. Untuk mempertahankan konstituen yang ada saja, mungkin Partai Gelora akan mengalami kesulitan. Lalu masyarakat pun bertanya-tanya, ada apa dengan Fahri Hamzah? Dan akhirnya, masyarakat yang berpikiran kritis menelusuri jejak langkah Fahri pasca kelahiran Partai Gelora. Dan akhirnya masyarakat menelaah kembali sebuah pertemuan yang dilakukan antara Fahri Hamzah dengan putra sulung Presiden Jokowi, yang juga menjabat sebagai wali kota Solo pada tanggal 27 Maret 2021 di Loji Gandrung. Sebuah pertemuan yang pada saat terjadinya tidak begitu mendapat perhatian yang begitu spesial dari masyarakat, sebab dianggap sebagai pertemuan yang umum yang dilakukan oleh para politisi. Tapi kini itu semua menjadi opini liar di masyarakat. Banyak kalangan mulai mengait-ngaitkan dan menghubungkan benang merah antara pertemuan Fahri Gibran dengan kelolosan Partai Gelora menjadi peserta pemilu 2024. Apalagi ditambah dengan berita yang menghebohkan yang menyebutkan bahwa lolosnya Partai Gelora sebagai peserta pemilu 2024 karena bantuan istana. Sontak saja membuat Fahri Hamzah merasa kesal. Lalu Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memaparkan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Koalisi Masyarakat Sipil sempat menyebut beberapa nama dan lembaga termasuk Partai Gelora yang diduga diloloskan jadi peserta pemilu 2024 meski tak memenuhi syarat lolos verifikasi faktual. Bahkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga komisioner KPU 2012 sampai 2017, Hadar Nafis Gumai, sempat menyebut istana ikut terlibat. Hadar turut memaparkan bukti-bukti tangkapan layar untuk mendukung klaimnya. Meski begitu, Fahri Hamzah mengatakan ada upaya untuk menjatuhkan nama Partai Gelora oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Dia menambahkan, membantah ada bantuan dari pihak manapun soal keikutsertaan Partai Gelora lolos pemilu 2024. Istana pun sudah membantah terkait persoalan ini, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat memberi sambutan di hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center. Sebagaimana diberitakan oleh bisnis.com yang beberapa kutipannya sudah saya sampaikan. Pertemuannya dengan Gibran dan dugaan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih seolah menjadi opini liar yang akan selalu dikaitkan masyarakat pada sosok Fahri Hamzah. Setiap kali Fahri Hamzah melontarkan kritik tajam pada Anies Baswedan, masyarakat menganggap kritik yang dilakukan Fahri adalah sebagai bentuk pamer belaka pada sosok tertentu. Bukan kritik sebagaimana yang sering dia lakukan dulu semasa menjadi wakil ketua DPR. Dan perlahan tapi pasti, respek masyarakat pada Fahri berangsur-angsur tereduksi. Lalu saatnya sekarang kita berandai-andai. Seandainya apa yang dianggap oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih itu benar, yaitu ada keterlibatan istana untuk kelolosan Partai Gelora, dan seandainya opini liar masyarakat itu benar, ada benang merah pada pertemuan Fahri Gibran di Solo dengan kritik-kritiknya pada Anies sekarang, maka sudah sepantasnya Fahri Hamzah berterima kasih pada seorang Prabowo. Sebab disadari atau tidak, Prabowo telah menyelamatkan mukanya.
tanpa adanya seorang Prabowo di mana Fahri melabuhkan dukungannya, maka saat Fahri mengkritisi Anies, apakah pada Ganjar dia akan melabuhkan dukungan? Pada Prabowo dia masih bisa membusungkan dada di depan konstituen Partai Gelora tentang alasan mengapa ia mendukung Prabowo, bukan mendukung Anies. Tapi bagaimana seandainya pilihannya hanya dua, hanya ada Anies atau Ganjar? Apakah Fahri mau mendukung Ganjar? Sesuatu yang jika ia lakukan bisa saja membuat Partai Gelora yang baru ia dirikan dengan susah payah akan layu sebelum mekar. Sementara Anies semakin melangkah jauh meninggalkan Fahri dan Partai Gelora. Terima kasih.